Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ardianti, NIM 18059078. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yaitu mengenai perbedaan risk dan return saham syariah dengan saham konvensional, studi kasus pada indeks saham JII dengan indeks saham LK45 pada Bursa Efek Indonesia tahun 2016 hingga 2019. Baiklah, langsung saja bab 1 yaitu pendahuluan. Pertama, latar belakang. Saham merupakan suatu bukti penyetoran modal atau bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang timbul sebagai akibat penanaman modal investasi yang dilakukan kepada pihak penerbit saham emiten. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, maka investor akan mempunyai hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan setelah dikurangi dengan pembayaran semua kewajiban perusahaan. Untuk melihat perkembangan saham dapat dilihat melalui kapitalisasi pasar. Oleh karena itu, perkembangan saham syariah dan saham konvensional berdasarkan tingkat kapitalisasi pasar dapat dilihat pada gambar berikut. Seorang investor dalam melakukan investasi harus memperhatikan dua hal, yaitu return dan risk. Menurut Tendelin, return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor untuk berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Risk dapat diartikan sebagai penyimpangan antara return yang diharapkan dengan return sesungguhnya. Terdapat dua ukuran yang digunakan untuk mengukur risk, yaitu standar deviasi dan beta saham. Penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Khadafi dan Fardiansah mengenai risk dan return saham LK45. Metode analisis yang digunakan penelitian ini adalah analisis regresi untuk menentukan saham mana yang memiliki kinerja yang paling bagus. Kemudian dilakukan perhitungan tingkat pengembalian return dan risk saham syariah dan saham konvensional. Kemudian dilakukan uji beda dengan menggunakan uji T2 sampel independen. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara risk dan return saham syariah dan saham konvensional. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Perbedaan Risk dan Return Saham Syariah dan Saham Konvensional, Studi Kasus pada Indeks Saham JII dan Indeks Saham LK45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 hingga 2019. Identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalahnya yaitu adanya perbedaan antara risk pada saham syariah dan saham konvensional pada JII dan LK45. Yang kedua, adanya perbedaan antara return pada saham syariah dan saham konvensional pada JII dan LK45. Adapun batasan masalahnya yaitu agar penelitian dilakukan lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi penelitian ini pada analisis perbedaan risk dan return saham syariah dan saham konvensional pada indeks saham JII dan indeks saham LK45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 hingga 2019. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana perkembangan return untuk kelompok saham syariah yang terdaftar di JII pada periode 2016 hingga 2019. Yang kedua, bagaimana perkembangan return untuk kelompok saham konvensional yang terdaftar di LK45 pada periode 2016 hingga 2019. Yang ketiga, bagaimana perkembangan risk untuk kelompok saham syariah yang terdaftar di JII pada periode 2016 hingga 2019. Yang keempat, bagaimana perkembangan risk untuk kelompok saham konvensional yang terdaftar di LK45 pada periode 2016 hingga 2019. Dan yang terakhir, apakah terdapat perbedaan tingkat return dan risk pada kelompok saham syariah yang terdaftar di JII dan saham konvensional yang terdaftar di LK45 pada periode 2016 hingga 2019. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perkembangan return untuk kelompok saham JII pada periode 2016 hingga 2019. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan return untuk kelompok saham konvensional yang terdaftar di LK45 pada periode 2016 hingga 2019. Yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan risk untuk kelompok saham syariah yang terdaftar di JII pada periode 2016 hingga 2019. Yang keempat, untuk mengetahui perkembangan risk untuk kelompok saham konvensional yang terdaftar di LK45 pada periode 2016 hingga 2019. Dan yang terakhir, untuk mengetahui perbedaan tingkat return dan risk pada kelompok saham syariah yang terdaftar di JII dan saham konvensional yang terdaftar di
LK45 pada periode 2016 hingga 2019. Adapun manfaat penelitiannya yaitu bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta melatih penulis dalam menerapkan teori yang telah didapatkan pada bangku perkuliahan. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan informasi dan pembanding mengenai analisis perbedaan risk dan return saham syariah dan saham konvensional pada indeks saham JII dan indeks saham LK45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 hingga 2019. Lalu bab 2 yaitu pertama, kajian teori. Yang pertama yaitu pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang baik dalam bentuk hutang maupun dalam bentuk modal sendiri. Adapun pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan sesuai prinsip syariat Islam. Perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional dapat dilihat pada tabel berikut. Lalu yang kedua, investasi. Investasi adalah penggunaan sumber keuangan maupun sumber daya lainnya atau usaha dalam waktu tertentu dari setiap orang yang menginginkan keuntungan darinya di masa yang akan datang. Pada dasarnya, tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang. Selain itu, tujuan investasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Yang ketiga yaitu saham. Saham dapat disebut sebagai surat bukti yang dipegang oleh masyarakat atau investor sebagai bukti bahwa ia ikut andil memiliki perusahaan yang menerbitkan surat bukti tersebut atau saham tersebut. Surat sebagai tanda bukti berupa saham merupakan surat berharga yang mencantumkan nama perusahaan, nilai nominal, dan hak maupun kewajiban yang harus dipatuhi oleh pemegang atau pemiliknya. Saham merupakan surat berharga yang paling banyak diminati oleh investor. Minat atas saham disebabkan oleh pemberian return atau tingkat pengembalian yang lebih menarik dibandingkan dengan surat berharga atau instrumen finansial jangka panjang lainnya. Saham dapat dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preference. Lalu ada resiko. Risk atau risiko adalah besarnya penyimpangan antara tingkat return yang diharapkan atau expected return dengan tingkat return yang dicapai secara nyata atau actual return. Metode untuk menghitung risiko yang paling banyak digunakan yaitu standar deviasi. Berikut rumusnya. Lalu ada return. Menurut Fahmi, return adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya. Sedangkan menurut Budi et al. Mendefinisikan return sebagai penjualan sederhana pendapatan yang diperoleh dari setiap. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa return merupakan tingkat pengembalian yang diperoleh atas investasi yang dilakukan. Rumus untuk menghitung return yaitu dapat dilihat pada PowerPoint berikut. Lalu ada Jakarta Islamic Index atau JII. JII merupakan indeks saham berbasis syariah yang lahir berkat kerjasama Bursa Efek Indonesia dengan PT Dana Reksa Investment Management. Pada tanggal 3 Juli tahun 2000, indeks ini diluncurkan guna menjadi tolak ukur kinerja saham-saham syariah untuk lebih mengembangkan pasar modal syariah. Lalu ada LK45. Indeks LK45 pertama kali diluncurkan pada tanggal 24 Februari 1997. Hari dasar untuk perhitungan LK45 adalah 13 Juli 1994 dengan nilai dasar 100. Seleksi awal digunakan data pasar dari Juli 1993 hingga Juni 1994 hingga terpilih 45 emiten yang meliputi 72% dari total kapitalisasi pasar dan 72,5% dari total nilai transaksi di pasar regular. Indeks ini terdiri dari 45 saham dengan likuiditas tinggi yang terseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Lalu selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Pada kerangka konseptual ini dapat ditarik pemahaman yaitu bagaimana perbedaan risk dan return antara saham syariah dan saham konvensional. Lalu hipotesis, untuk H1-nya yaitu tidak terdapat
perbedaan return antara saham syariah dan saham konvensional. Untuk H2-nya tidak terdapat perbedaan risk antara saham syariah dan saham konvensional. Lalu bab 3 metodologi penelitian. Untuk jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian menggunakan penelitian komparatif, yaitu dengan membandingkan risk dan return saham JII dan saham LK45 dengan metode deskriptif. Lalu untuk objek penelitiannya yaitu Jakarta Islamic Index dan LK45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 hingga 2019. Lalu untuk populasinya yaitu Jakarta Islamic Index terdapat 30 emiten dan LK45 terdapat 45 emiten. Untuk sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive sample, yaitu pemilihan sampel secara tidak acak di mana harus memenuhi kriteria yang telah disesuaikan dengan tujuan masalah penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, maka didapatkan jumlah sampel JII yaitu sebanyak 16 emiten dan LK45 sebanyak 27 emiten. Untuk jenis data pada penelitian ini yaitu data kuantitatif. Dan untuk sumber data pada penelitian ini yaitu data sekunder. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan teknik dokumentasi dengan melihat laporan keuangan perusahaan sampel selama tahun pengamatan. Selain itu, peneliti juga mengelola data dalam laporan keuangan perusahaan untuk memperoleh data yang diinginkan. Selain itu, peneliti juga memperoleh data melalui data dari pojok GIBE FEWNP, situs resmi Bursa Efek Indonesia, dan web-web terkait lainnya, serta dengan cara mempelajari literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, baik di media cetak maupun media elektronik. Lalu untuk definisi operasional dari pengukuran variabel. Yang pertama ada risk atau risiko. Risk adalah besarnya penyimpangan antara tingkat return yang diharapkan atau expected return dengan tingkat return yang dicapai secara nyata atau actual return. Risk dapat diukur dengan menggunakan standar deviasi. Berikut rumus standar deviasi. Lalu yang kedua ada return. Return adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan atau individu dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Risk dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Lalu teknik analisis data. Yang pertama, menghitung return saham syariah dan saham konvensional. Untuk menghitung tingkat pengembalian investasi saham di pasar modal dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Lalu, menghitung risiko saham syariah dan saham konvensional dengan menggunakan standar deviasi. Risiko investasi di pasar modal dengan menggunakan standar deviasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Lalu yang ketiga, menganalisis perbandingan risk dan return saham syariah dan saham konvensional. Dalam penelitian ini, perbandingan risk dan return saham syariah dan saham konvensional dapat dianalisis secara sederhana melalui return harian saham tersebut dan standar deviasi sebagai risiko dengan menguji uji T untuk sampel berpasangan period dengan menggunakan uji t-test independen dengan bantuan program komputer SPSS for Windows seri 23.00. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.